Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Rahmah, NPM 23125957. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menayangkan video tentang waktu sholat dan syarat sholat berdasarkan isi kitab Sabilal Muhtadin dan relevansinya terhadap permasalahan kontemporer. Mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum. Kita semua tahu ya, sholat itu tiang agama. Tapi pernah kepikiran nggak, apa sih yang bikin tiang itu kokoh? Nah, jawabannya ternyata ada di dua hal mendasar, waktu yang pas dan syarat yang terpenuhi. Yuk kita dalemin bareng-bareng supaya ibadah kita makin mantap. Pernah nggak sih kamu pas lagi sholat atau mungkin setelahnya, tiba-tiba ada suara kecil di kepala yang nanya, "Duh, sholatku tadi sah nggak ya?" Kalau pernah, tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Keraguan kayak gini tuh wajar banget. Dan ternyata, jawaban buat keraguan tadi tuh nggak serumit yang kita kira. Kuncinya cuma dua, waktu dan syarat. Kalau kita paham banget dua hal ini, insya Allah sholat kita bakal sah dan diterima. Oke, sekarang kita bedah satu-satu ya. Kita mulai dari yang pertama, yaitu soal waktu. Ngomongin soal waktu, ini keren banget loh. Jauh sebelum ada jam digital atau aplikasi di ponsel, Islam itu udah ngajarin kita buat ngebaca jam raksasa di alam semesta, pergerakan matahari. Ini cara yang alami banget buat terhubung sama waktu ibadah kita. Kita mulai dari subuh. Penandanya itu adalah fajar sadik. Gampangnya, ini tuh cahaya putih yang membentang. Kayak tiduran gitu di ufuk timur. Nah, penting banget buat nggak ketuker sama fajar kazib atau fajar bohongan. Kalau yang ini, cahayanya muncul lebih awal dan bentuknya menjulang ke atas, vertikal. Jadi patokannya itu cahaya yang menyebar, bukan yang meninggi. Lanjut ke zuhur. Waktunya itu dimulai pas matahari udah ngelewatin titik paling tinggi di langit. Tanda paling gampangnya, coba deh lihat bayangan benda. Pas bayangan itu jadi yang paling pendek, terus mulai geser dan memanjang lagi. Nah, disitulah waktu zuhur masuk. Nah, buat asyar, rumusnya juga visual banget dan gampang. Waktunya masuk pas panjang bayangan sebuah benda udah sama persis dengan tinggi benda aslinya. Jadi, misalnya tinggi kamu 160 cm, waktu asyar itu ya pas bayanganmu panjangnya juga 160 cm. Praktis kan? Begitu matahari tenggelam sempurna, langsung deh masuk waktu maghrib. Terus batasnya sampai kapan? Hadis yang indah ini ngejawab, selama mega merah atau cahaya kemerahan di langit barat itu belum benar-benar hilang. Dan ini nyambung banget. Pas mega merah sisa maghrib tadi udah lenyap dan langit udah gelap total, nah itulah tanda masuknya waktu Isya. Waktunya panjang banget, dari malam sampai kita ketemu lagi fajar syadik buat sholat subuh esok hari. Bener-bener siklus yang sempurna. Oke, urusan waktu udah jelas ya. Sekarang kita masuk ke bagian kedua yang gak kalah penting. Syarat sahnya sholat. Anggap aja ini semacam checklist yang harus kita centang semua sebelum mulai sholat. Jadi ada 8 fondasi nih. Ada yang sifatnya internal, kayak kita beragama Islam. Udah mumayyiz, artinya udah bisa bedain mana yang baik dan buruk. Dan tentunya tahu kalau waktu sholat emang udah masuk. Sisanya itu persiapan fisik, pastiin badan, pakaian, dan tempat sholat kita suci dari najis. Terus kita juga harus suci dari hadas besar dan kecil, aurat tertutup rapat, dan yang terakhir menghadap ke arah kiblat. Semua poin ini wajib terpenuhi. Nah, mungkin ada yang mikir, itu kan aturan-aturan klasik. Gimana cara terapinnya di zaman sekarang dengan segala tantangannya? Nah, ini dia bagian yang menarik. Ternyata fikih Islam itu sangat fleksibel. Coba deh kita lihat perbandingan ini. Kebanyakan dari kita kan tinggal di tempat yang ritmes yang malamnya normal, 24 jam. Tapi gimana sama saudara-saudara kita di wilayah kutub? Di sana matahari bisa nggak terbenam atau nggak terbit selama berminggu-minggu. Tanda-tanda alam yang kita bahas tadi jadi nggak kelihatan. Disinilah keindahan fikih Islam. Para ulama udah ngasih solusi-solusi praktis. Misalnya, bisa ngikutin jadwal sholat negara terdekat yang siklusnya normal, atau bisa juga pakai perhitungan astronomis. Pilihan lainnya adalah ngikutin jadwal di Mekah atau Madinah. Intinya, selalu ada jalan supaya kewajiban sholat tetap bisa dijalankan dimanapun kita berada. Tantangan modern lain bisa datang dari kondisi kesehatan. Ada sebuah kondisi yang dalam fikih disebut daim al-hadas, atau kondisi hadas yang terjadi terus-menerus. Contohnya karena kondisi medis tertentu jadi nggak bisa menahan buang air. Ini kan jadi tantangan buat memenuhi syarat suci dari hadas. Dan lagi-lagi, syariat Islam itu datang dengan solusi yang penuh kasih sayang. Ada keringanan atau rukhsah buat kondisi ini. Caranya bersihkan diri semaksimal mungkin, pakai pelindung kalau perlu,
terus berwudu setiap kali masuk waktu sholat, dan setelah wudu harus langsung sholat, nggak boleh ditunda. Ini bukti kalau Islam itu sangat memahami kondisi setiap umatnya. Jadi, apa sih yang bisa kita ambil dari semua ini? Intisarinya adalah soal keseimbangan yang indah antara aturan yang presisi dan keringanan yang begitu fleksibel. Kita lihat tabel ini deh sebagai contoh. Soal kapan persisnya waktu asar dimulai, ada sedikit beda pendapat di antara para ulama. Tapi, ini bukan perpecahan ya. Ini justru nunjukin kekayaan intelektual dalam Islam. Prinsip dasarnya tetap sama. Waktu sholat itu ditentukan oleh tanda-tanda alam yang jelas. Jadi, ini dia poin kuncinya. Fondasi sholat, seperti waktu dan syaratnya, itu memang ditetapkan dengan sangat presisi. Tapi dalam penerapannya, syariat Islam itu selalu datang dengan solusi, pemahaman, dan fleksibilitas untuk setiap kondisi dan setiap zaman. Ini ngebawa kita ke sebuah pertanyaan terakhir buat renungan. Kalau kita lihat betapa dinamisnya ilmu fikih, bisa ngejawab tantangan di kutub sampai kondisi medis, kira-kira tantangan modern apa lagi ya di hidup kita yang sebenarnya bisa kita temukan jawabannya di dalam ilmu keislaman? Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum.